Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas materi tentang penilaian kinerja dalam perspektif organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama dan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani dengan NIM 23543. Perkenalkan, nama saya Amalia Wulandari, NIM 2351. Nama saya Salim dengan NIM 2351540. Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Sahir, NIM 2351505, perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penilaian keterampilan, prestasi, dan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen kinerja. 1. Menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan melalui umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, menyediakan dasar untuk keputusan promosi, kompensasi, dan penghargaan. Manfaat penilaian kinerja terbagi menjadi 4, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 2. Memperkuat komunikasi antara manajer dan karyawan. 3. Membantu dalam perencanaan karir dan pengembangan karyawan. 4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kriteria penilaian kinerja terbagi menjadi 6, yaitu kegunaan, di mana menilai seberapa baik karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi mereka. 2. Keabsahan, mengukur sejauh mana penilaian mencerminkan kemampuan dan hasil kerja karyawan, memastikan relevansi dan akurasi evaluasi. 3. Empiris, menilai penilaian harus didasarkan pada data atau bukti yang dapat diukur menggunakan informasi konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Sensitivitas atau kemampuan sistem penilaian untuk mendeteksi perbedaan dalam kinerja karyawan, membedakan antara karyawan yang bekerja baik dan buruk. 5. Pengembangan sistematis. Proses penilaian harus dilakukan secara terencana dan sistematis menggunakan metode dan alat yang konsisten. 6. Kelayakan hukum atau memastikan bahwa proses penilaian mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi hak. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian 360 derajat. Yang kedua, skala penilaian grafis. Yang ketiga, manajemen berdasarkan tujuan. Yang keempat, penilaian diri. Indikator penilaian kinerja. Yang pertama, target pencapaian. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan. Yang keempat, tingkat kehadiran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ada beberapa mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan yang positif. 2. Budaya organisasi. Nilai, norma, dan praktik yang dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya, komunikasi. Saluran komunikasi yang efektif membantu memperjelas tujuan dan membantu kolaborasi antara tim. Selanjutnya, sumber daya manusia, kualitas dan kompetensi karyawan, serta pemeliharaan yang diberikan mempengaruhi produktivitas dan inovasi. Selanjutnya, struktur organisasi, desain. Organisasi yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, selanjutnya hambatan penilaian kinerja. Hambatan dalam penilaian kinerja dapat berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses evaluasi. Berikut adalah beberapa yang dapat dijadikan
dijadikan acuan terkait hambatan tersebut. Yang pertama, subjektivitas penilaian. Penilaian yang terlalu dipengaruhi oleh pelanggan pribadi penilaian dapat mengakibatkan kehendak keakuratan. Yang kedua, kurangnya kriteria yang jelas. Tanpa kriteria yang jelas, sulit untuk menilai kinerja secara objektif. Yang ketiga, bias dapat penilaian. Bias seperti halo efek atau home efek dapat mengganggu objektif penilaian. Yang keempat, komunikasi buruk. Kurangnya komunikasi antara manajer dan karyawan menjadi ekspektasi kinerja dapat menyebabkan kebangunan. Yang kelima, resiensasi dan karyawan. Karyawan mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan proses penilaian, sehingga menghambat kesibukan. Yang keenam, waktu yang terbatas. Proses penilaian yang terburu-buru dapat mengurangi kualitas hasil penilaian. Yang kedelapan, perubahan tujuan organisasi. Perubahan yang cepat dalam tujuan perusahaan dapat membuat kriteria penilaian menjadi tidak relevan. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, organisasi dapat merancang sistem penilaian kinerja yang lebih efektif dan adil.